selamat datang di podcast STT Senpol Bandung bersama dengan saya Selviani Numba yang akan menjadi moderator kita dari podcast season kali ini. Sudah hadir bersama dengan saya ya, tadi sudah senyum-senyum sepanjang podcast dimulai. Sesosok anak muda ya yang ada duduk di samping saya yang akrab kami sapa Rifa. Rifa bisa mungkin nama panjangnya bisa disampaikan ke Rifa Einstein Singal. Oh, Rifa Einstein Singal. Oke. Kalau boleh tahu Pak, maaf ya ini sudah kebiasaan kita memanggil dengan sebutan Bapak ya. Kalau Rifa sendiri kesibukannya sekarang apa ya kalau kita boleh tahu dan untuk pengetahuan penonton juga sih. Maksudnya kesibukan sehari-harinya sekarang sedang apa gitu. Hari ini ya tentunya kalau sekarang lagi ngobrol ya sama Kak Selvi. Oh iya, betul. Kesibukan sekarang. Kalau kesibukan dalam pekerjaan dan sebagainya itu kalau bisa tahu lagi sibuk dengan apa gitu? Sibuknya dengan kerjaan kah atau dengan gereja atau dengan yang apa? Pertama sibuknya kuliah ya tentunya. Oh, kuliah S1, S2? Lagi lanjut studi. Oh, lanjut studi kalau S2. boleh. Oh, ya, wah, S2. Luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi salah satu motivasi bagi kita anak-anak muda untuk bisa semangat belajar. Ya, bisa dilanjutkan, Pak? Ya, S2 ini adalah latar belakangnya karena emang nggak ada kerjaan, makanya lanjut S2. Bercanda ya. Bercanda ya, saya Ini cuma bercanda, Bapak Ibu. Ya. Oke. Selain itu, saya juga merupakan rekan kerja dari Kak Selvi sendiri ya. Iya, benar. Dan kerja di STT Senpol Bitung. Bandung. Oh, Senpol Bandung ya. Ya memang dia orangnya emang suka bercanda ya seperti itulah. Tapi hari ini kita berterima kasih sekali kepada Rifa sudah mau bersama dengan kita di podcast kita kali ini. Nah, kali ini itu kita akan membahas satu tema podcast dari sudut pandang teologi ya, karena mungkin latar belakang Rifa juga sekarang sedang mengambil S2 teologi ya, benar ya? Benar. S2 teologi. Di sini kita mau berdiskusi aja sih, sekaligus kita juga mau sama-sama belajar gitu. Nah, tema yang kita diberikan kali ini itu dengan tema bertumbuh dan berbuah. Nah, menurut Rifa sendiri nih, kalau kita berbicara tentang bertumbuh dan berbuah, apa sih kata Alkitab arti dari kata bertumbuh dan berbuah ini menurut Alkitab? Gitu. Alkitab sebenarnya hanya sedikit ya menulis atau menerangkan kata bertumbuh dan berbuah. Dan di Alkitab juga tidak ada satu kalimat yang betul-betul membahas kedua kata ini. Oke. Jadi artinya dipisah di dalam Alkitab. Kalau kata bertumbuh sendiri kita menemukan di dalam surat-surat Paulus. Di sana banyak kata bertumbuh ya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar, Kak Selvi pernah dengar, ada kalimat yang membahas mengenai iman. Nah, di situ Rasul Paulus menyelipkan kata bertumbuh. Ya, jadi artinya bertumbuh di dalam iman. Kemudian juga ada kalimat yang menjelaskan tentang kedewasaan di dalam Kristus. Nah, di situ juga Paulus menyelipkan kata bertumbuh. Nah, jadi bertumbuh ini dalam Alkitab mungkin saya bisa menyederhanakan jika digabung dengan pertumbuhan iman, pertumbuhan kedewasaan, itu memiliki arti tingkatan kualitas di dalam iman, tingkatan kualitas di dalam kedewasaan, pengenalan akan Kristus. Nah, Paulus menjelaskan bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Artinya apa? Pengenalan akan Kristus itu semakin bertumbuh, semakin berkualitas. Demikian juga iman. Nah, kalau berbuah juga ini dipisah ya. Jadi tidak ada penjelasan yang sama di satu ayat atau dua ayat atau dalam satu perikop, tidak ada. Nah, berbuah ini kita dapat melihat
di perumpamaan Tuhan Yesus, ya, yang Tuhan Yesus berikan ketika benih ditabur di tanah yang berbatu, tanah yang memiliki semak-semak duri, kemudian yang terakhir adalah tanah yang baik. Nah, di situ di akhirnya Tuhan Yesus berkata, ketika benih ditabur di tanah yang baik, dia akan berbuah. Berbuah 100 kali lipat, berbuah 60 kali lipat, berbuah 30 kali lipat. Nah, jadi berbuah itu sebenarnya identik dengan hasil. Nah, hasil itu kelihatan. Buah juga itu pasti kelihatan. Kalau kita lihat satu pohon, kita lihat buahnya, ya pasti buah itu kelihatan. Demikian juga hasil. Jadi buah ini adalah hasil. Ya, seperti itu mungkin yang dikatakan Alkitab. Oke, lalu bagaimana kita bisa menyatukan antara bertumbuh dan berbuah ini dari sudut pandang iman Kristen? Tadi kan kalau tadi Rifa sempat katakan ditemukan waktu kalau bertumbuh itu ditemukan dari surat Rasul Paulus ya, itu berkaitan dengan iman. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan kedua hal ini, bertumbuh dan berbuah? Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari memang ini tidak bisa dipisah, bertumbuh dan berbuah. Karena ini adalah satu tahapan yang pada akhirnya harus sampai di tahap berbuah. Nah, itu mungkin menjadi tahap akhir. Sebelum berbuah ada yang namanya proses pertumbuhan. Nah, otomatis ya ketika kita ingin berbuah, maka kita juga harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Ya, sama seperti pohon kalau kita lihat. Pohon itu kalau kita lihat ya prosesnya itu bertumbuh ya, kemudian pada akhirnya menghasilkan buah. Nah, ini kan satu proses. Jadi berbuah tanpa pertumbuhan sebenarnya itu nggak ada ya. Jadi berbuah harus ada pertumbuhan. Demikian juga pertumbuhan. Nah, sebaliknya. Oke, begitu aja. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kalau kita bilang, tadi kan Rifa sudah menjelaskan tuh definisi, bisa kita katakan itu adalah definisi dari bertumbuh dan berbuah ya, yang sudah dijelasin gitu. Lalu, kalau dari segi iman Kristen, kita itu harus bertumbuh seperti apa, dan kita harus berbuah seperti apa gitu. Apakah kita sudah hidup dalam sebagai orang Kristen, kita bilang kita bertumbuh. Kita bertumbuhnya itu dari segi apa yang dinilai baik gitu. Dan berbuah, seperti apa buah yang dihasilkan supaya dia itu dinilai baik gitu. Oke, jadi pertumbuhan yang ini secara garis besar ya yang dikatakan Alkitab. Apa yang harus kita lihat dalam pertumbuhan kehidupan orang percaya? Ya, seperti di awal tadi saya jelaskan bahwa pertumbuhan ini Paulus mengatakan bahwa jemaat ya yang dia layani, dia memuji jemaat yang dia layani. Karena apa? Karena mereka bertumbuh di dalam iman. Nah, kalau kita melihat pertumbuhan iman, ya pertumbuhan iman itu adalah merupakan hal yang sangat prinsip sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena berbicara iman, ya kalau orang yang sudah tidak beriman, ya yang pasti dia bukanlah orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Nah, orang yang beriman adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, tapi tidak hanya sampai dipercaya bahwa Yesus adalah Tuhan, namun yang dinamakan pertumbuhan iman adalah sampai di mana kita benar-benar mengenal siapa Yesus itu dalam kehidupan kita. Karena kalau hanya sekedar percaya, ya banyak orang percaya. Betul enggak? Banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi mungkin lebih sedikit orang yang mengenal siapa itu Yesus. Ya, dalam hal ini kita juga harus benar-benar mempunyai pengalaman pribadi dengan yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu merupakan pertumbuhan kita. Ya mungkin kita mengenal Yesus karena setiap hari kita baca Alkitab, ya kan. Kemudian kita mengenal Yesus mungkin
ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, misalnya kecelakaan, kemudian kita selamat dan kita tiba-tiba melihat bahwa ada yang menyelamatkan kita. Nah, itu merupakan pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, jadi melalui itu, iman, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus itu, pengenalan kita kepada Yesus Kristus adalah Tuhan itu semakin bertumbuh dan kita semakin teguh, kita semakin yakin bahwa satu-satunya juru selamat dan Tuhan itu hanya Yesus Kristus. Terus untuk bisa melihat buahnya dari mana? Nah, buahnya itu sebenarnya itu adalah merupakan sesuatu yang bisa kita lihat, dan bukan hanya bisa kita lihat, tapi bisa kita nikmati. Oh, kirain bisa itu kan dimakan. buah. Oh, bukan, ya, beda ya. Nah, kalau kita lihat nih, buah itu kan identik dengan sesuatu yang enak. Enggak juga nah, sih. Buah apel, ya buah apel lah. Oh ya. Enak nggak? Enak. Ya pasti enak. Tergantung lidah. Tergantung lidah. Yang pasti enak lah ya. Namanya buah pasti enak, segar, kemudian ya bisa dinikmati. Nah, orang tidak hanya sampai di bertumbuh saja, tapi harus berbuah. Artinya apa? Hidup kita harus bisa dinikmati oleh orang lain. Oh. Gitu. Itu kalau bertumbuh, itu kan secara pribadi kita bertumbuh. Kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita membangun kerohanian kita dengan Tuhan. Dan itu hanya untuk meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kualitas diri sendiri. Nah, kalau berbicara buah, itu adalah kehidupan kita ini bisa dinikmati oleh orang lain. Yes. Ya, contohnya, di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-23 di situ kan dijelaskan buah roh, ya. Itu sebenarnya hasil bagaimana kita bisa mengasihi, bagaimana kita bisa apalagi ya, berbaik hati kepada orang lain, kebaikan ada di situ, bersukacita juga ada di situ, dan itu semua pasti dapat dinikmati oleh orang lain. Jadi berbuah itu adalah sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang lain. Asik. Gitu. Ini dua definisi yang adalah hal yang baru juga ya buat saya, dan aku rasa mungkin bagi penonton juga mungkin bisa jadikan ini adalah hal yang baru ya, satu pemahaman yang baru yang kita bisa terima. Nah, dari apa yang sudah dikatakan Rifa tadi terkait bertumbuh dan berbuah, kalau bertumbuh itu, kalau bisa saya definisikan menurut pemahaman saya adalah yang dari yang disampaikan oleh Rifa, bertumbuh itu adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan Pencipta, dan berbuah itu bagaimana kita bisa memberi dampak kepada orang lain gitu, supaya orang lain itu bisa melihat gitu ya, yang lebih ke seperti itu. Nah, dari hal ini, sebagai orang, kalau kita tarik lagi sebagai orang Kristen, kenapa kita wajib dikatakan tadi wajib untuk bertumbuh dan berbuah gitu? Kenapa kita harus wajib untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus? Kenapa kita wajib? Sebenarnya ini simpelnya saya bisa jawab karena Yesus adalah Tuhan kita, menghendaki kita demikian. Oke. Terus kalau kita tidak lakukan, kalau kita tidak melakukan, kalau kita tidak melakukan, ya artinya sebenarnya ini berhubungan dengan kepercayaan kita yang dapat kita buktikan. Artinya begini, kalau kita sudah percaya Tuhan, maka buktikanlah. Sebagai salah satu bukti kita. Buktikanlah kalau kita percaya Tuhan. Buktinya dengan apa? Kita membuktikannya dengan apa? Ya dengan bertumbuh dan berbuah. Keren. Jadi kalau kita tidak bertumbuh dan berbuah, bisakah kita disebut sebagai orang percaya? Iya. Bisa sudah. Ya, seperti itulah ya. Lalu ada nggak sih kayak terkadang kalau kita dengar dari arti kata bertumbuh dan berbuah itu rasanya kalau untuk bisa dilakukan itu kayak hal yang kalau disebutkan aja mungkin mudah ya, tapi kalau seseorang itu untuk bisa membangun hubungannya lagi dengan Tuhan, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berbuah gitu, itu satu hal yang menurut aku bukan hal yang mudah gitu ya. Nggak tahu kalau Rifa sendiri mengaku itu sebagai hal yang mudah atau hal yang sulit.
atau tengah-tengah? Ya, sebenarnya sulit sih. Sulit. Sulit. Ada tips buat kita mungkin? Kenapa saya katakan sulit? Karena ya apa ya? Sulit karena manusia itu masih melekat, daging itu masih melekat dengan kita manusia, ya. Karena apa? Karena ya memang tabiat kita itu adalah dosa sebenarnya. Dan mau ndak mau, ya mau ndak mau kita itu harus benar-benar, ya walaupun Yesus Tuhan kita itu sudah menebus kita di atas kayu salib, tapi dosa itu ndak akan benar-benar ndak akan lepas dari kita, ya. Dan harus kita yang melepaskannya. Yesus itu hanya menebus kita dari dosa, artinya kita tidak diperbudak lagi oleh dosa, tapi harus kita yang melepaskan dosa itu. Ya bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya menebus dosa kita dari dosa, dari budak dosa, dan untuk melepaskan dosa itu harus kita sendiri. Dan hal ini sangat-sangat sulit sebenarnya, sangat sulit. Karena di dalam Galatia 5 tadi ada yang namanya perbuatan daging. Dan itu sangat-sangat bertentangan dengan perbuatan roh. Ya, artinya buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Nah, ini sangat bertentangan. Ya, kalau kita masih berpusat pada perbuatan daging, otomatis yang buah roh ini akan sulit kita lakukan. Tapi kalau kita benar-benar satu demi satu berproses untuk meninggalkan perbuatan daging, maka akan lebih mudah untuk melakukan perbuatan roh ini atau buah roh ini. Jadi mungkin tipsnya ya. Ya, tips sederhana aja yang. Sederhananya ya kita mulai baca lagi yang Galatia 5 itu ayat 18, mungkin mulai dari ayat 18. Situ ada perbuatan daging. Nah, coba kita satu persatu kita tinggalkan itu, ya kan? Mungkin hari ini perbuatan daging apa yang kita ingin tinggalkan hari ini? Oke, berhasil misalnya. Besok, oke, berhasil. Nah, kalau sudah banyak perbuatan daging yang kita tinggalkan, maka akan dengan mudah kita bisa menghasilkan buah yang baik. Iya, betul. Gitu. Selain itu, apakah ada lagi yang bisa? Ya sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan sih, Yang itu paling penting. Karena saya juga, ya ini bagi-bagi pengalaman. Saya itu bisa merasakan ketika saya jauh dari Tuhan, maka saya akan lebih mudah melakukan dosa daripada melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika jauh dari Tuhan, ya. Dan ketika saya mulai lagi membangun hubungan dengan Tuhan, maka memang ada banyak godaan, tapi ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, ya, maka kita mempunyai kemampuan untuk dapat menghindari godaan itu. Ya. Berarti penting untuk bangun fondasi dulu, ya, baru bertumbuh. Hubungan bertumbuh, kemudian kita bisa berbuah. Berarti fondasinya adalah, ya. Jadi kalau untuk bertumbuh harus berakar dulu, atau bertumbuh dulu baru berakar. Yang mana ini, Pak? Nah, kalau kita lihat pohon kan, pohon, apa yang duluan tumbuh? Akar atau ininya? Kayaknya akar ya. Batang. Akar nggak tuh? Benar nggak? Ya akar. Iya benar. Nanti coba cari internet. Search lagi ya. Kayaknya harusnya nanti akar sebentar sih. Ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa. Ini PR, cari di Google apa yang duluan tumbuh, akar atau batang pohonnya. Ya akar lah. Akar. Ya sudah, berarti kita memulai hidup kita dengan bangun hubungan intim dengan Tuhan. Akar, nanti bertumbuh. Iya. Tapi bertumbuh sudah pasti berbuah nggak? Tergantung tanahnya baik atau nggak baik. Nah, berarti kalau kita bertumbuh juga, kalau kita sudah bangun hubungan dengan Tuhan dan kita tidak sungguh-sungguh bertumbuh, berarti kita tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Sebenarnya mau lihat kita bukti bahwa kita mempunyai hubungan dengan Tuhan adalah bertumbuh dan berbuah. Oke.
itu buktinya bahwa kita berakar. Kalau pohon bertumbuh kemudian berbuah lebat, kemudian pohonnya besar, berarti akarnya itu kuat. Oh, Betul berarti memang penting. Nggak bisa pohon pohon yang besar kemudian pondasinya itu lemah, nggak bisa jadi besar pohonnya, nggak bisa berbuah. Oke, sekarang saya paham bahwa inti dari segala sesuatu adalah kita harus bangun hidup kita di dalam Tuhan terlebih dahulu, ya kan? Nah, sudah hidup dengan Tuhan, kita kenal siapa itu Tuhan, maka fondasi yang kita bangun itu akan kukuh, ya. Ya, tidak lain dari kemungkinan juga mungkin ada diterpa angin, mungkin kalau akarnya kuat ya kita nggak akan tumbang. Ya, berarti balik lagi kita harus punya fondasi, yaitu percaya kita kepada Tuhan. Seperti itu, Rifa? Betul sekali. Ya, baik. Adakah kata-kata penutup untuk podcast kita dengan tema bertumbuh dan berbuah? Mungkin ada satu statement. Iya, closing statement yang bisa disampaikan oleh penonton kita. Closing statementnya, kalau kita berkata bahwa kita ini adalah orang yang percaya, atau kita berkata bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, ya, maka buktikanlah dengan perbuatanmu, buktikanlah dengan kasihmu, buktikanlah dengan hubunganmu bersama dengan Tuhan, buktikanlah dengan perbuatan yang kelihatan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Oke, itu saja. Baik, terima kasih, Rifa. Iya, terima kasih untuk pemaparan, untuk sharing-sharing kita hari ini ya terkait bertumbuh dan berbuah. Terima kasih untuk waktunya. Ingat tadi ilustrasi dari Rifa. Jadi pohon itu akan kuat tergantung pada akarnya. Dan kalau akarnya bisa kuat, terus pohonnya bisa bertumbuh dengan baik, bahkan otomatis akan menghasilkan buah yang baik. Ya, begitu juga hidup kita di dalam Tuhan. Kalau kita benar-benar hidup dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, otomatis kita juga akan bisa bertumbuh dan bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Betul. Yes. Oke. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini. Terus diapakan lagi, Rifa? Di like. Di apa? Di komen dan di subscribe. Sampai jumpa. Tuhan berkati.